Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kajian kita adalah kaitannya dengan sirah. Kajian kita masih berbicara tentang Khalifah Umar bin Khattab. Kemarin sudah kita bicarakan tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifah Rasulullah menjelang akhir kehidupannya berupaya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya di dalam memilih, menetapkan siapa yang akan menjadi penggantinya. Beliau bertanya kepada para sahabat-sahabat senior baik dari Muhajirin dan Ansar tentang kepribadian Umar bin Khattab, sehingga beliau mendapatkan kemantapan. Akhirnya beliau menulis surat wasiat, ini wasiat kelanjutan kekhalifahan kepada Umar bin Khattab. Itu menarik ketika beliau belum selesai menetapkan siapa nama, dia pingsan. Dan Utsman bin Affan dengan amanah menuliskan memang yang dikehendaki oleh Sayyidina Abu Bakar itu adalah Umar bin Khattab dan dituliskan nama beliau. Begitu juga kita melihat ketika pidato pertamanya Umar bin Khattab baru dilantik, baru dibaiat, itu menarik dia minta didoakan kepada kaum muslimin. Dia mintakan amin ketika dia menyampaikan doanya, ya Allah, aku ini lemah, maka kuatkanlah. Ya Allah, aku ini kasar, maka lembutkanlah. Ya Allah, aku ini kikir, maka murahkanlah. Dia menyadari betul akan keadaan dirinya dan dia ingin Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya ketika dia harus menjalankan satu amanah besar. Nah, pada malam ini kita ingin melanjutkan masih berkaitan dengan Umar bin Khattab. Ada beberapa episode kisah yang berkaitan dengan Umar bin Khattab. Yang pertama akan kita sampaikan orang yang pertama menyebut Amirul Mukminin buat Khalifah Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar itu menyebutkan dirinya sebagai Khalifah Rasulullah. Khalifah itu penerus, pengganti di dalam menunaikan amanah-amanah dari Allah di dalam urusan pemerintahan, kepemimpinan dunia. Nah, Abu Bakar menyebutkan dirinya sebagai Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika beliau wafat, Umar bin Khattab ingin meneruskan berdasarkan konsep nama tersebut, sehingga menjadi Umar itu sebagai Khalifah Rasulullah. Khalifah Rasulullah. Jadi agak panjang penyebutannya. Khalifahnya Rasulullah kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nanti kalau Umar bin Khattab wafat, kira-kira bagaimana? Khalifahnya Khalifah Rasulullah. Nah, jadi tidak simpel, tidak enak menyebutkannya itu.
Tapi ketika itu belum terfikirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu akan nama itu. Dia sudahlah dia menyebutkan diri sebagai khalifahnya Rasulullah. Khalifahnya Rasulullah itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dia sebagai penggantinya, maka khalifahnya Rasulullah. Nah, seperti itu. Ya. Peristiwa itu tentu tidak begitu saja. Ya. Datangnya yang mengakibatkan adanya suatu perubahan, dia menjadi satu inspirasi. Makanya bagaimana itu terjadinya ketika Umar bin Khattab menjadi sebutannya dengan Amirul Mukminin, gitu, ya, lebih kena ini, ya, Amirul Mukminin. Nah, jadi ada kisahnya. Dalam sirah itu, ya, dalam sejarah itu selalu ada kaitan sebab akibat, ada kausalitas itu, ya, tidak begitu saja munculnya, selalu ada, ya, sebab akibat. Apa sih yang menyebabkan kemudian Umar bin Khattab disebut dan dia suka dengan sebutan Amirul Mukminin? Nah, ketika dia masih disebut sebagai khalifahnya Rasulullah, satu ketika ada utusan gubernur dari Irak. Ya, gubernur dari Irak mengutus 2 orang utusan. Kalau kita lihat dengan seperti ini, ada pusat pemerintahan, ada gubernur dan sebagainya. Ini berarti sistem pemerintahan yang diterapkan, ya, ketika itu berarti desentralisasi, otonom, ada otonomi, desentralisasi. Sentralnya itu di Madinah, tapi dalam bentuk provinsi-provinsi. Gubernur-gubernur itu kepala pemerintahan tingkat provinsi. Nah, ada utusan dari gubernur Irak, ya, untuk bertemu dengan khalifahnya Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Nah, utusannya itu ada 2 orang. Yang pertama bernama David bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim. Ini nanti kita akan banyak mengenali Adi bin Hatim dalam hadis-hadis. Ini tokoh luar biasa. Dia dari Nasrani yang masuk Islam, ya, kemudian bukan hanya sebagai mualaf biasa, jadi ustaz, ya, jadi ulama. Itu Ali bin Hatim. Nah, datanglah dia untuk menemui Sayyidina Umar bin Khattab, khalifahnya Rasulullah. Nah, yang menjadi stafnya ketika itu di Madinah adalah Amr bin As. Nah, ini 3 tokoh yang akan lanjut ini, peranannya luar biasa. Amr bin As itu menjadi stafnya Umar bin Khattab. Maka setelah sampai, ya, Madinah, di depan masjid. Jadi ketika ke masjid itu sebagai pusat pemerintahan, gitu. Jadi di masjid, kantor pemerintah itu di masjid. Gitu. Memang fungsional benar itu masjid ketika itu, ya, sebagai tempat ibadah, sholat, berzikir, sebagai tempat taklim, majlis taklim, sebagai tempat latihan perang, juga sebagai kantor pemerintahan. Tuh, luar biasa itu, ya, efisiensi banget tuh Rasulullah, ya. Diteruskan oleh yang berikutnya itu. Jadi pembiayaan negara itu nggak dihabiskan buat pemerintah, untuk rakyat. Pemerintah itu mengefisiensi sarana yang ada, gitu. Bukan untuk, ya, kemewahan pemerintah dengan pejabat-pejabatnya. Itu diefisiensikan benar. Nah, itu seperti itu kita lihat. Nah, ketika sampai di Madinah, khususnya di depan masjid, turunlah David
bin Rabi'ah dengan Adi bin Hatim turun. Kemudian mulai masuk ke masjid menemui Amr bin As. Apa kata kedua ini? Mintakan izin untuk kami berdua. Dia berkata kepada Amr bin As, mintakan izin untuk kami berdua untuk bertemu dengan Amirul Mukminin. Gitu. Jadi langsung Adi bin Hatim itu menyebutnya langsung Amirul Mukminin, bukan khalifah Rasulullah, Amirul Mukminin. Nah, Amr bin As itu ketika mendengar dapat inspirasi dia, ini kayaknya tepat nih kalau sebutan Amirul Mukminin gitu. Ini orang cerdas nih, Amr bin As ini kayaknya tepat ini kalau diberikan sebutan atau gelar Amirul Mukminin. Kenapa? Amirul Mukminin, Amir itu pemimpin, mukminin orang-orang beriman. Jadi pas benar nih, gitu ya. Pemimpinnya orang-orang beriman. Gitu. Makanya kemudian dia bergegas ya dengan senang antusias berjumpa dengan Khalifah Umar bin Khattab. Langsung beliau memberikan salam. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Pakai itu juga Umar bin Khattab. Ada yang baru nih, saya disebut Amirul Mukminin. Senang juga dia gitu. Ya kayaknya pas ini gitu. Nah, begitu ya antusiasnya Amr bin As sebagai staf ya memberi salam kepada Umar bin Khattab. Ya dijawab, ada apa? Ada dua orang utusan dari gubernur Irak ingin menjumpai Anda. Oh, silakan. Nah, kemudian kedua orang ini juga kemudian menyebutkan kepada Umar bin Khattab itu dengan Amirul Mukminin. Jadi yang pertama kali menyebut Umar bin Khattab dengan sebutan Amirul Mukminin itu adalah dua utusan gubernur dari Irak, yaitu Labid bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim. Nah, setelah itu Amr bin As cocok itu dengan sebutan itu. Umar bin Khattab juga cocok dengan sebutan itu. Ini bukan ingin beda-bedaan ini ya. Seperti di Indonesia kan kalau presiden sebelumnya demikian dia mau beda aja gitu. Bukan, mencari yang pas, mencari yang praktis, mencari yang enak gitu. Dan ternyata Amirul Mukminin itu pas. Gitu. Amir pemimpin, mukminin orang beriman. Ini juga memiliki makna cakupan yang luas. Bukan hanya untuk saat itu, untuk saat akan datang. Amirul Mukminin. Gitu. Ya, Amirul Mukminin. Dan ini kemudian menjadi konsep yang digunakan berikutnya. Gitu. Ya, Amirul Mukminin. Sehingga kemudian ya berikutnya secara administrasi sebutan Umar bin Khattab bukan lagi sebagai khalifahnya Rasulullah. Sebab kalau misalnya sebutan khalifahnya Rasulullah, nanti kalau Umar bin Khattab meninggal diganti yang lain, Utsman misalnya, Utsman itu gelarnya siapa? Khalifahnya Rasulullah. Repot tanda tangannya terlanjur. Ya, nah akhirnya ditemukanlah konsep yang pas. Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi yang pertama kali menggunakan gelar Amirul Mukminin itu Umar bin Khattab. Nah, ini kemudian sebutan seperti ini diteruskan. Jadi memang kita juga mesti begitu nih, ini tepat nggak nih sebutan ini? Ya, secara konsep, secara makna, bukan makna hanya saat itu saja, kedepannya, selanjutnya tepat nggak? Nah, perlu konsep yang
universal untuk sesuatu itu. Perlu konsep yang universal. Nah begitulah itu satu kisah ya, kelihatannya sangat sederhana tapi ternyata penting. Gitu. Bagaimana tuh akhirnya semuanya disebut sebagai Amirul Mukminin. Dalam hadis-hadis juga itu begitu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab, terus ya di riwayatnya disebutkan seperti itu dalam riwayat. Nah itu satu hal. Nah hal yang kedua yang ingin kita sampaikan juga, ini bagian potongan kisah-kisah. Seperti ini enak, ya kisah-kisah pendek, enak gitu, ya nggak berat, ya enak, menarik tapi penting. Nah sekarang kita ingin sampaikan tentang bagaimana sikap Umar bin Khattab ketika menghadapi masalah di dalam pemerintahannya. Bagaimana kita lihat keterbukaan Umar bin Khattab dan kecepatan berpikir Umar bin Khattab. Nah suatu ketika seorang perempuan mendatangi Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Wanita ini ada permasalahan yang disampaikan. Itu ketika ini kita bisa lihat nih, bagaimana kepemimpinan ketika itu benar-benar menjadi rujukan. Jadi sangat terbuka. Rakyat biasa bisa ketemu Amirul Mukminin. Tidak banyak protokol yang menyulitkan untuk bertemu. Nah, ketika itu ada seorang wanita yang ingin berjumpa dengan Amirul Mukminin karena dia membawa masalah. Masalah hubungan suami istri, masalah keluarga. Bukan masalah yang menyangkut orang banyak. Nah, kita lihat keterbukaan ya kepemimpinan ketika itu. Kemudian dia berjumpa, tentu ada prosedur sederhananya, dan dia berkata, ya Amirul Mukminin, suamiku selalu berpuasa siang hari, kalau malam sholat tahajud. Terus dia berbicara kepada Amirul Mukminin didampingi oleh seorang stafnya, Ka'ab namanya. Nah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab belum biasa menghadapi masalah ini. Itu masalah permasalahan yang sifatnya pribadi, apalagi masalah wanita yang kalau berbicaranya itu umum gitu, enggak detail, enggak rinci. Karena bahasa wanita itu seperti itu, apalagi itu bicara masalah-masalah seperti ini. Itu dikatakan, ya Amirul Mukminin, suamiku selalu berpuasa di siang hari, malam harinya tahajud. Aku tidak mengajukan tentang apa yang dilakukan. Kenapa? Karena dia dalam rangka mentaati Allah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena dilakukan dalam rangka mentaati perintah Allah. Nah, terus berbicara wanita ini yang bahasanya itu enggak detil, enggak terus terang. Jadi bahasa wanita itu begitu. Apalagi berbicara dengan orang lain. Amirul Mukminin itu ketika itu sulit mau ini masalah apa gitu, karena dia nggak bisa menangkap secara tersirat gitu. Di bahasanya itu umum saja, tersirat bahasanya gitu. Bahasa wanita, masalah yang berbicara wanita, masalah pribadi gitu. Jadi umum saja, susah menangkapnya. Akhirnya ketika dia sampaikan begini lagi bahasanya, akhirnya ada yang mendampingi, Ka'ab namanya. Kemudian
Ka'ab minta izin untuk ikut yang di dalam permasalahan itu. Kata Ka'ab itu yang mendampingi, namanya Ka'ab al-Asadi, ya, Ka'ab al-Asadi. Dia berkata, dia Amirul Mukminin, perempuan ini mengeluhkan sikap suaminya yang menjauhinya ketika berada di rumahnya. Gitu. Nah, akhirnya Umar melihat, mungkin Ka'ab al-Asadi ini paham itu permasalahannya itu. Maka diserahkanlah kepada Ka'ab al-Asadi. Coba kamu yang tangani masalah itu, saya perhatikan. Nah, dibicarakanlah kemudian ya di hadapan Umar bin Khattab antara Ka'ab al-Asadi dengan wanita yang mengajukan yang sikap suaminya yang demikian itu. Ketika ditanya oleh Ka'ab al-Asadi, apa permasalahan kau dan timnya? Nah, wanita itu justru tidak menyampaikannya dengan bahasa biasa. Dia menyampaikannya dengan baik-baik syair gitu. Karena memang ketika itu di Arab itu ya, kalau dia ingin menyampaikan sesuatu itu dia bisa menyampaikannya melalui syair. Sama ketika Bani Khuza'ah yang diserang oleh Quraisy mengajukan kepada Rasulullah itu dengan syair, tapi orang Arab itu paham gitu apa maksudnya gitu. Nah, wanita itu menyampaikan dengan syair, kalau kita terjemahkannya dengan gamblang bunyinya seperti ini, dengan baik-baik syair. Ini menarik ya, satu hal yang menarik. Wahai hakim yang bijaksana, tempat sujudnya telah melalaikan kekasihku dari tempat tidurku. Ibadahnya telah memaksanya meninggalkan tempat pembaringanku. Wahai Ka'ab, putuskanlah hukum, janganlah meragu. Siang dan malam ia tidak tidur. Perkara perempuan aku tak memujinya. Aku tak memujinya itu artinya aku tidak suka itu. Ya, sikapnya dia itu terhadap dirinya itu dia nggak suka. Nah, Ka'ab menangkap ya dari bahasa syair perempuan itu, menangkap dengan baik, bahkan lebih luas ditangkap, karena memang bahasa syair itu seperti itu, ungkapan yang tidak langsung gitu. Nah, kemudian karena dia diminta untuk menangani masalah itu, Ka'ab bilang kepada orang yang ada di situ, coba panggil suaminya. Sebutkan, ditanyakan siapa suaminya, dia di mana, coba panggil. Nah, inilah utusan untuk segera memanggil suaminya, dan suaminya pun datang. Gitu. Ya, tidak berapa lama suaminya pun datang. Ditanyakan, dikatakan kepada Ka'ab, kepada suaminya itu, istrimu mengeluhkan dengan sikapmu. Gitu. Kata suaminya itu, bagaimana sikapmu? Apa yang dikeluhkan? Apakah masalah makanan dan minuman? Apakah masalah pakaian dan sebagainya? Tidak ada masalah. Aku sudah memenuhinya semuanya. Gitu. Nah, bukan itu. Kemudian dibicarakanlah ya cara pribadi itu dengan suaminya. Nah, kemudian suaminya ketika ingin menyampaikan kepada Amirul Mukminin dan kepada istrinya, karena dia tadi mengetahui dari Ka'ab bahwa istrinya itu menyampaikannya dengan baik-baik syair, dia juga menyampaikannya dengan baik-baik syair. Bagaimana tuh baik syairnya? Kata suaminya itu, juhudku pada perempuan dan perhiasannya
Aku dibingungkan oleh ayat-ayatnya yang turun dalam surat An-Nahl, 7 surat yang panjang dalam kitabullah. Ada ancaman yang keras. Nah, itu banyak berbicara masalah ancaman-ancaman kehidupan akhirat. Suaminya ini terpengaruh sekali, ya. Jadi dia seolah-olah bagaimana caranya menghindari ancaman-ancaman kehidupan akhirat itu, dia banyak beribadah. Dia merasa kurang, dia ingin beribadah, dia ingin beribadah, dia ingin beribadah. Nah, begitu tuh kehidupan di dalam kekhalifahan itu begitu. Ya, orang itu begitu dekat dengan Al-Quran sehingga kadang-kadang ya dia memahaminya demikian sampai berlebihan, sehingga memang perlu bimbingan. Ya, kondisinya sangat berbeda dengan sekarang. Ya, orang begitu duniawi, ya, ukhrawinya sangat sedikit sekali kalau bisa ditinggalkan. Kalau ketika itu dalam bimbingan para sahabat, kaum muslimin itu hidup dengan begitu dekatnya dengan Quran, sampai-sampai dia justru ya zuhud dengan kehidupan dunia, dengan zuhud yang keliru. Makanya dia perlu dibimbing. Nah, jadi kepemimpinan ketika itu, kekhalifahan, gubernur, ya kemudian nanti distrik atau kabupaten, itu begitu kuat, ya, peranannya untuk membimbing umat dalam pemahaman Islam. Nah, Ka'ab ini sangat memahami baik-baik yang disampaikan oleh perempuan, wanita tadi, ataupun dengan suaminya. Makanya kemudian ditarik, ya, suaminya itu diajak bicara. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Ka'ab Al-As'adi, wahai laki-laki, dia mempunyai hak atasmu, maka berikanlah haknya. Apa haknya? Disampaikan ini sebagai seorang suami. Ini bimbingan benar. Kemudian Ka'ab lanjut berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah, ya, menghalalkan kepadamu untuk kamu menikahi wanita 1, 2 atau lebih. Gitu. Maka kalau misalnya engkau mempunyai 2 istri, maka 2 hari atau 2 malam berikan untuk istri-istrimu itu. Nah, sisanya yang lain hari-hari berikutnya, 5 harinya, 4 harinya, kau bisa gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu. Istrimu punya hak, Tuhanmu punya hak, kamu juga punya hak. Terus disampaikan seperti itu. Akhirnya paham itu, ya, sang wanita paham akan hak-haknya, dia keluhkan, akhirnya dia berjanji itu di situ, ya, suaminya itu berjanji. Nah, maka kemudian selesai, dia pulang bareng berdua. Nah, kemudian berkatalah Umar bin Khattab kepada Ka'ab Al-As'adi ini, kagum, ya, bagaimana cara Ka'ab Al-As'adi ini menangani permasalahan, kemudian memberikan solusi dengan berbagai caranya. Itu, ya, sangat mudah, gitu, ya, selesai dan benar, gitu, ya. Akhirnya tuh, ya, pulang bareng, gandengan tangan, gitu, suami istri itu, sehingga Umar itu yang memperhatikan saja kagum, sampai beliau berkata, kata Umar bin Khattab, aku kagum pada pemahaman terhadap perkara dia berdua terhadap yang kamu pahami itu. Aku kagum pada pemahamanmu terhadap perkara yang dihadapi oleh 2 orang itu.
Aku juga kagum dengan cara kamu memutuskan menyelesaikan masalah itu dengan cara kamu. Aku kagum. Kemudian apa kata Umar berikutnya? Maka sekarang berangkatlah kamu ke Basra. Kamu aku angkat jadi hakim. Nah itu ya, bagaimana cara Umar bin Khattab ya mengangkat pejabat-pejabatnya itu dengan melihat bukti kinerja. Yang langsung kinerjanya dilihat bagus itu, makanya di akhir pertemuan itu berangkatlah kamu, wahai Ka'ab al-As'adi. Aku telah mengangkatmu menjadi hakim di Basra. Ya, Ka'ab pun terkejut, tapi cerah itu, ya, surprise, dia mengatakan satu surprise. Nah, begitulah itu, ya, cara Umar bin Khattab, ya, mengangkat pejabat-pejabatnya dengan melihat langsung bagaimana dia bekerja, bagaimana dia menangani permasalahan. Nah, itu seperti itu. Dia sendiri, ya, belum lahir bagaimana menghadapi hal seperti itu. Kan ini masih baru dia, ya. Jadi keterbukaan seorang pemimpin itu terhadap, ya, kemampuannya apa adanya, gitu. Ya, diserahkan kepada orangnya, gitu. Ya, diserahkan dengan kepercayaan bagaimana menyelesaikannya. Silakan. Dan ternyata dia bisa memahami permasalahan. Satu hal yang penting, memahami permasalahan, gitu. Kalau ingin memberikan solusi yang baik, yang pas, pemahaman permasalahan itu dulu. Nah kemudian, ya, baru cara menyelesaikannya, gitu. Sangat sederhana. Begitu juga nanti kita akan bicarakan, ya, bagaimana Umar bin Khattab menghadapi warga yang kritis, gitu. Ya, warga yang vokal, gitu. Ini sebenarnya bisa menjadi qudwah, gitu ya. Umar bin Khattab itu luar biasa, gitu. Kalau dia kurang paham, ya dia terbuka. Kalau dia tempat yang lebih paham, tangani. Akhirnya dijadikan sebagai hakim. Nah nanti bagaimana itu? Ya, Umar bin Khattab menghadapi orang-orang yang kritis, gitu. Ada satu ketika ada seorang yang dari kehidupan yang sederhana, ya, di Najd, gitu ya, pegunungan, namanya Uyainah bin Hisn al-Huzaifah. Itu bertanya kepada keponakannya Al-Khur, ya Khur, apakah kau punya kedekatan dengan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin? Ya, aku termasuk majlis, peserta majlis musyawarahnya Umar. Kalau begitu tolong mintakan izin untukku kepada Umar bin Khattab, aku ingin bertemu. Ini Uyainah ini orangnya kasar, gitu. Nah akhirnya dimintakanlah izin oleh Al-Khur, keponakannya itu Al-Khur bin Qais, diizinkan. Kemudian bertemulah Al-Khur Uyainah, ya, bin Hisn, gitu, berjumpa dengan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Nah ini kan orang yang agak kasar, ya, orang pedalaman Arab Gunung, katakan. Dia langsung berkata, ya, bahasanya kasar, wahai Ibnul Khattab, panggilannya, wahai Ibnul Khattab, engkau tidak memberikan apa-apa kepada kami, kepada kaum kami, dan engkau juga tidak menghukumi kami dengan hukum yang adil, berbeda dengan orang-orang yang lain. Nah ketika itu Umar, ya, hampir marah, gitu, ya, emosi, gitu, mendengar orang yang kasar berbicara langsung seperti ini. Nah cepat-cepat kemudian Al-Khur
yang mendampingi Umar bin Khattab itu ketika Umar mau marah dibacakan ayat oleh Al-Khur. Ayatnya itu khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Ya Umar bin Khattab, maafkanlah dan perintahkanlah orang-orang dengan kebaikan dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh seperti ini nih. Itu ayat ya, surat Al-A'raf ayat 199. Bicara sahabat dengan sahabat yang lain untuk mengingatkannya itu mudah. Dengan apa? Dengan ayat. Ya, para sahabat itu diingatkan dengan ayat atau salawat. Gitu. Ya, jadi ketika Umar dilihat agak marah gitu menghadapi pamannya yang memang orang pedalaman ini yang kasar, khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Langsung Umar bin Khattab itu reda, gak jadi marah, istighfar gitu. Nah, itu begitu di antaranya. Ya, nanti kita akan lihat lagi bagaimana macam-macam warga yang kritis itu ketika berhadapan dengan iman. Karena waktu kita sudah habis ya. Mudah-mudahan yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian tentang Umar bin Khattab yang menarik ini pada waktu yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.